perkembangan berlangsung sesuai irama itu biasanya implikasinya adalah sistem pengajarannya modula. Kalau modula itu berarti menggunakan modul. Hampir sama seperti kalau saat Bapak Ibu belajar di program Ayo Belajar seri P3K. Kan kita diberi, itu bisa dianggap modul, cuman modulnya modul daring, online. Atau kalau Bapak Ibu kuliahnya di UT, saya juga S1-nya UT, itu kan kita dapat banyak sekali modul setiap semester. Nah, itu juga sistemnya modul. Artinya mungkin ada dari Bapak Ibu yang menyelesaikan modul dalam waktu 1 bulan, kayak waktu di UT. Ada yang dalam waktu 6 bulan sesuai dengan target. Ada yang dalam waktu 1 minggu, atau ada sama sekali yang tidak dibaca selama 1 semester, itu juga ada. Jadi tergantung masing-masing. Ini sesuai dengan irama. Seperti itu. Yang program Ayo Belajar juga sama. Ini yang seri P3K kan kalau nggak salah hampir 1 bulan ya, rentang menyelesaikan modulnya. Tapi mungkin ada yang baru 3 hari Bapak Ibu sudah selesai. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Atau ada yang 3 hari selesai tapi diulang lagi beberapa kali. Pokoknya rentang 1 bulan yang diberikan pemerintah. Kalau sistem modula itu kita bisa menyesuaikan dengan lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kecepatan belajar kita, menyesuaikan dengan waktu luang kita. Begitu juga kalau kita ke murid-murid. Kalau kita bisa membuatkan modul buat murid-murid kita, ini bisa membantu buat murid yang suka membaca, misalnya modulnya dalam bentuk modul cetak seperti itu, ini akan sangat membantu mereka. Selain sistem modula yang saya irama juga ketika kita menggunakan strategi belajar kelompok, cooperative learning, ini juga berarti sesuai dengan irama, karena di cooperative learning itu kan kita menggabungkan anak yang berbeda, divergen gitu, jadi satu kelompok. Di kelompok itu ada anak yang cepat belajar, ada yang lamban belajar, ada yang sedang-sedang saja. Dalam satu kelompok itu bisa saling membantu. Terutama yang belajarnya cepat membantu teman-temannya yang belajarnya lambat atau sedang. Itu sesuai dengan irama. Selain itu juga ketika kita membuat strategi pembelajaran individual, misalnya remediasi buat murid-murid, itu juga berarti kita sudah menerapkan prinsip perkembangan itu sesuai dengan irama. Kemudian yang option C, perkembangan dapat dipercepat melalui proses belajar. Ini implikasinya di bidang pendidikan adalah adanya lingkungan TK, PAUD, dan sejenisnya. Jadi anak-anak itu kan perkembangannya memang kita menyebutnya golden age ketika usia balita seperti itu, tapi akan lebih cepat lagi perkembangannya, terutama dalam proses belajar nantinya setelah melewati masa-masa golden age itu, ketika di masa golden age dia diberikan lingkungan pendidikan yang positif, misalnya lingkungan TK atau PAUD. Tidak hanya lingkungan rumah yang mungkin interaksinya atau sosialnya juga masih kurang, tidak ada kurang stimulus pendidikannya seperti itu. Kemudian ini hampir sama dengan option yang E, perkembangan dapat dipercepat atau diperlambat. Ini tergantung stimulusnya. Kita bisa memperbanyak stimulus kalau ingin perkembangannya lebih cepat. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu yang mungkin punya putra-putri atau pernah di TK, kegiatan di TK kan begitu beragam. Itu karena memang tujuannya untuk menstimulus motorik halus anak, menstimulus motorik kasarnya, begitu. Terus dan diperlambat dengan apa? Ya dengan tidak diberi stimulus sama sekali, akhirnya perkembangannya lambat. Atau di stop, dihentikan begitu. Terus dan ini sesuai dengan tingkat kematangan dan kesiapan. Kalau yang option D, perkembangan awalnya diferensiasi, bermula dari diferensiasi, akhirnya integrasi. Jadi sifatnya umum dulu, baru ke khusus, atau analisis dulu, baru ke sintesis. Nanti ada yang namanya pembelajaran diferensiasi, tapi sementara ini mungkin belum diflorkan buat pendidikan keseluruhan, tapi baru dibahas di beberapa komunitas guru belajar, dan di program pendidikan guru penggerak ada pembelajaran diferensiasi. Sebelum kita masuk ke tema-tema itu, mengenal dulu pembelajaran diferensiasi. Pembahasan yang kedua, soal kedua. Jadi tadi jawabannya A ya Bapak Ibu, yang saya blok warna merah ini jawabannya. Nomor 2, Bu Emma memiliki kepedulian terhadap pengembangan potensi siswanya. Pada saat menemukan siswa yang prestasinya lebih rendah dari tingkat kecerdasannya, ini bisa disebut sebagai underachievers. Salah satu upaya terbaik yang perlu dilakukan guru atau Bu Emma untuk mengatasi kesulitan belajarnya adalah
Jadi kesulitan belajar itu ditandai dengan gagal mencapai tujuan belajar. Kalau kita membuat tujuan belajar kan sebetulnya tujuan itu yang jadi sasaran tujuan itu kan semua siswa, tidak terkecuali. Nah, ketika siswa gagal mencapai tujuan, itu berarti dia mengalami kesulitan belajar. Ada banyak faktor, ada banyak kategori, salah satunya adalah underachiever. Ini tuh siswanya cerdas, tapi prestasinya rendah. Mungkin Bapak Ibu di kelas punya murid yang kayak gini. Kita tahu dia tuh anaknya cerdas, tapi kenapa prestasinya rendah? Nah, bisa jadi memang ini dia tuh termasuk kategori underachievers. Analisisnya adalah anak-anak tipe ini biasanya tidak ada minat, kurang motivasi, atau tidak tahu caranya belajar, atau belum tahu bagaimana memanfaatkan kecerdasannya, atau tidak sadar bahwa dirinya cerdas. Jadi yang bisa kita lakukan untuk membantunya adalah ya meningkatkan minatnya, meningkatkan motivasinya, memberitahu dan melatihnya bagaimana caranya belajar, terus membuka kesadarannya bahwa dirinya itu cerdas seperti itu. Kita bisa menggunakan kayak apresiasi reward ketika dia mendapatkan suatu pencapaian belajarnya. Itu salah satunya tujuan memberikan apresiasi adalah membuka kesadaran bahwa mereka ternyata bisa. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau jawab option yang A, B, D, E, ini nanti malah bisa semakin membuat anak-anak ini terpuruk, semakin tidak sadar dengan kecerdasannya, semakin merasa bodoh. Misalnya diberikan remedial. Anaknya cerdas, tapi remedial sampai berkali-kali, 3 kali remedi, padahal nilainya tetap segitu-gitu aja. Ini malah menjadikan mereka semakin merasa bahwa mereka memang nggak bisa, mereka nggak mampu, kayak gitu. Apalagi kalau diberi tugas latihan soal, malah semakin menumpuk hutang buat anak-anak. Kalau memberikan penjelasan manfaat materi yang dipelajari di awal pembelajaran, ini buat anak keseluruhan, tidak hanya underachievers. Tapi kadang manfaat saja memang tidak cukup buat anak-anak underachiever ini. Mereka memang tidak ada minat sama sekali, mereka tahu manfaatnya pun masih nggak ada minat dan motivasi, seperti itu. Kalau yang disarankan untuk berkonsultasi kepada konselor, ini mungkin buat anak-anak yang kategori berkebutuhan khusus, seperti lamban belajar atau slow learners, atau disleksia, yang memang butuh penanganan khusus yang tidak bisa semua guru itu melakukan, seperti itu. Lanjut yang nomor 3. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia, sehingga tujuan utama para pendidik adalah berdasarkan ini sumber yang saya ambil dari modul PKB tentang teori humanistik. Teori humanistik ini menyarankan kita sebagai guru untuk memperhatikan minat dan kebutuhan anak. Dan itu tidak hanya secara menyeluruh, maksudnya secara klasikal gitu, tapi di masing-masing individu. Jadi tiap anak tuh punya minatnya sendiri-sendiri, punya kebutuhan sendiri-sendiri, punya tingkat kesiapan sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai guru berfungsi sebagai fasilitator dan motivator. Fasilitator itu salah satu perannya adalah kita percaya dulu bahwa anak itu adanya keinginan, tiap anak tuh, masing-masing anak punya keinginan untuk melaksanakan tujuan-tujuannya. Jadi kita nawarin satu tujuan, mereka punya keinginan masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut. Ini sebagai fasilitator, dan tugas kita adalah memfasilitasi. Kemudian sebagai motivator, kita itu tugasnya adalah memotivasi siswa untuk lebih meningkatkan potensi dirinya, dan otomatis sebelum siswa bisa dimotivasi untuk meningkatkan potensi dan kemampuannya, kita membantu dulu anak-anak ini mengenali diri mereka, mengenali potensi mereka, memahami potensi mereka. Jadi kita minta anak meningkatkan potensi, tapi anak sendiri belum tahu potensinya apa, kan percuma. Jadi memang yang pertama kita lakukan adalah membantu siswa untuk mengenal tentang diri mereka sendiri, memahami potensinya, bahwa mereka itu unik, nggak bisa dibandingkan dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya. Mereka punya kelebihan masing-masing, seperti itu. Jadi itu teori humanistik, memanusiakan manusia. Implikasinya kalau kita sudah menerapkan teori ini, kita tidak akan memberikan labeling yang buruk-buruk kepada murid kita. Nggak ada siswa bodoh di kelas kita, nggak ada siswa nakal di kelas kita, seperti itu. Kayak misalnya, kenapa makanya ada satu, bukan pepatah sih ya, mungkin quotes kayak gitu.
tidak ada siswa bodoh, adanya siswa itu belum menemukan guru yang tepat kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi sih ketika ada murid yang seperti itu, saya berefleksi diri, gimana ya biar saya jadi guru dia yang tepat, atau mungkin saya butuh bantuan teman lain atau rekan guru lain untuk membantu agar dia bisa lebih lebih termotivasi seperti itu. Begitu juga kalau siswa nakal, tidak ada siswa yang nakal. Adanya ya siswa yang mungkin mereka kelebihan energi sehingga dan mereka tidak punya tujuan atau tidak punya pegangan untuk melakukan hal-hal yang berfaedah, akhirnya yang kita lihat ya mereka melakukan hal-hal yang tidak berfaedah bahkan mengganggu teman-temannya seperti itu karena kelebihan energi saja sebetulnya. Nomor 4, dalam sebuah proses pembelajaran perhatian sangatlah berperan penting sebagai awalan dalam memicu kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila tentang perhatian ini menjadi satu fokus yang disampaikan oleh Gagne dalam teori belajar, teori pemrosesan informasi, bahwa agar bisa materi pelajaran itu mudah ditangkap oleh siswa dan hasilnya maksimal itu, kita harus menarik perhatian, caper sama murid-murid. Jadi biar perhatian siswa itu dibikin meningkat. Gimana caranya? Salah satunya adalah bahan pelajaran itu menghadirkan rasa butuh terhadap terhadap bahan pelajaran itu. Agar bisa anak-anak merasa butuh, maka kita membantu mereka dengan menyebutkan manfaatnya, menjelaskan manfaatnya, seperti itu. Manfaat pembelajaran ini apa sih? Seperti itu, biar mereka tahu bahwa oh ini dibutuhkan kok. Dibutuhkan nggak cuma buat nanti di SMP SMA, tapi buat kehidupan sehari-hari mereka, seperti itu. Itu sebabnya beberapa tahun terakhir, Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar ada pembelajaran kontekstual, pembelajaran yang dikaitkan dengan dunia nyata, kehidupan lingkungan terdekat anak, lingkungan sehari-hari. Ini sebetulnya tujuannya agar anak-anak merasa bahwa bahan pelajaran itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi satu hal yang konkret, dekat dengan mereka, dan mereka butuh itu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, seperti itu. Bukan karena materinya mutakhir, bukan karena penggunaan multimedia, bukan karena model-modelnya terkini, bukan juga karena strategi itu mengaktifkan siswa. Karena aktif di sini sebetulnya tidak hanya sekedar aktif secara fisik yang kita lihat siswa jadi kayak mungkin agak sedikit ramai atau banyak bergerak, tapi bisa jadi aktif secara mental. Diem tapi pikirannya itu benar-benar sedang berpikir kritis, menemukan solusi, seperti itu juga bisa dikatakan aktif. Jadi tidak hanya aktif fisik, tapi juga aktif mental. Nomor 5, kurikulum. Ini tentang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di SD. Kurikulum itu harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru. Ini yang saya blok warna kuning berarti menjadi kata kunci. Mengembangkan sesuatu yang baru itu bisa diartikan sebagai kreatif. Sementara yang option lainnya, jadi jawabannya adalah B. Kalau konservatif itu, kurikulum menjadi sarana untuk mentransmisikan atau mentransfer nilai-nilai warisan budaya masa lalu. Biar nggak hilang, maka dipertahankan itu dengan cara masih dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi itu sebabnya di sekolah anak-anak masih belajar tentang sejarah. Mungkin anak-anak kalau kita nggak ada pelajaran tentang sejarah, tentang misalnya Indonesia di masa-masa penjajahan, kita nggak pernah tahu bahwa Indonesia pernah dijajah. Itu sebabnya kurikulum ini salah satunya adalah konservatif. Yang kritis dan evaluatif itu artinya perkembangan terjadi setiap saat. Jadi harus tetap ada evaluasi di waktu-waktu tertentu, kritis terhadap hal-hal yang terjadi atau fakta-fakta yang terjadi selama pelaksanaan kurikulum tersebut, karena terus-menerus terjadi perkembangan. Kemudian ada peranan aktif. Peranan aktif ini artinya mengalami karena nilai dan budaya itu tidak hanya sekedar warisan masa lalu, tapi yang masa kini aja terus-menerus mengalami perubahan, sehingga harus disesuaikan. Ada nilai-nilai dan budaya tertentu yang memang harus disesuaikan dengan masa sekarang. Jadi ada bersifat aktif itu karena terus-menerus mengalami perubahan. Jadi
Bapak Ibu ketika memahami tentang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum seperti ini, sebaiknya sih ketika nanti pemerintah mungkin menggulirkan rencana-rencana baru tentang kurikulum, itu tidak langsung menjudge ini ngerepotin kita sebagai guru kayak gitu, enggak, tapi ya kita memahami bahwa pemerintah sudah membuat kebijakan, pasti ada dasarnya, dan ini akan bermanfaat buat kedepannya. Masih kebayang nggak Bapak Ibu kalau sekarang 2021 kita masih pakai kurikulum 94 atau kurikulum 76? Yang Bapak Ibu mungkin pernah lihat materi-materinya seperti apa, kita dulu diajar seperti apa oleh guru-guru kita. Kalau kita mengajar dengan cara seperti itu, ya murid-murid kita kayaknya udah lari semuanya, udah nggak ada yang suka sama sekali belajarnya. Jadi itu sebabnya kita sebagai guru harus menjadi guru yang pembelajar, terus-menerus belajar, mengikuti perkembangan kurikulum, yang memang ada penyesuaian-penyesuaian seperti itu. Kayak sekarang kurikulum 2013 kita mengenal yang paling nyata terlihat beda itu kan tematiknya, tematik integratif. Sebetulnya masih KTSP juga, kurikulum tingkat satuan pendidikan, namanya masih KTSP, cuman ada beberapa penyesuaian di kurikulum 2013, dan kurikulum 2013 juga hampir setiap tahun mengalami perkembangan. Kayak misalnya beberapa tahun yang lalu mulai berkembang pembelajaran berorientasi HOTS, high order thinking skill, terus penilaiannya juga penilaian HOTS. Kemudian mulai berkembang lagi, sekarang ada AKM, literasi, numerasi, dan kita nggak tahu tahun depan perkembangannya seperti apa. Seperti itu. Tapi akan terus berkembang. Jadi ikuti perkembangan ini. Kita ikut aktif bersama dengan aktifnya kurikulum yang mengalami perubahan. Nomor 6, penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara. Jawabannya yang D, mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan balik oleh guru dan rekan peserta didik dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. Ini sangat di sumber pembahasannya dari modul PKB KKC, kelompok kompetensi yang C, yaitu materi tentang kurikulum. Jadi di portofolio ini, walaupun mungkin kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan adalah kelompok, tapi portofolio itu sifatnya individu. Jadi individu siswa yang hasil kerja mereka, catatan-catatan mereka atau karya mereka itu diberikan feedback, umpan balik, catatan-catatan kayak masukan, saran oleh guru, kemudian dikumpulkan menjadi satu file seperti itu. Satu album, itu yang dinamakan portofolio. Jadi bukan hanya sekedar kumpulan lembar jawab, bukan. Kemudian nomor 7, ini masuk ke materi penilaian proses dan hasil belajar. Kisi-kisi soal yang baik harus betul-betul mewakili isi kurikulum atau kompetensi yang akan dievaluasi. Hal tersebut merupakan persyaratan tertentu dalam membuat kisi-kisi dalam hal. Jadi kisi-kisi Bapak Ibu semuanya mungkin sudah familiar, apalagi yang mengajar kelas 6. Kita baru mulai mengajar, kadang pembelajaran berorientasi ujian itu dulu sih, kalau sekarang udah enggak insya Allah. Pembelajaran berorientasi ujian itu banyak dilaksanakan di kelas 6, dan pegangan guru kelas 6 selalu kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item berbagai topik atau pokok bahasan tertentu. Biasanya disusun berdasarkan silabus. Fungsi kisi-kisi ini menjadi pedoman untuk menulis soal. Nah, ada persyaratan kisi-kisi yang baik, diantaranya adalah representatif. Representatif artinya adalah kisi-kisi itu harus mewakili isi kurikulum yang akan dievaluasi. Itu sebabnya kalau membuat kisi-kisi dasarnya silabus. Silabus itu dasarnya kan dari Permendikbud yang tentang standar isi seperti itu. Di situ ada KI dan KD. Penjelasan KI KD kan dijabarkan dalam silabus. Jadi jawabannya representatif. Sementara itu yang komunikatif, subjektif, objektif, relevan tidak ada dalam persyaratan kisi-kisi yang baik. Persyaratan yang lainnya selain representatif adalah komponen-komponennya harus terurai atau rinci, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang paling penting adalah soalnya bisa dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Jadi salah satu syarat kisi-kisi yang baik, ini yang paling utama sih, bisa dibikin soal. Kadang satu kisi-kisi bisa jadi 5 soal atau 4 soal, seperti itu. Nomor 8. Pak Imran memberikan pujian kepada Asmawi.
bla 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 dengan cara mengacungkan jempol. Ini Bapak Ibu kayaknya sudah betul semua sih kemarin. Ini nonverbal. Jadi untuk option yang lainnya, kalau personal itu komunikasi dengan diri sendiri, atau biasa disebut intrapersonal, dan komunikasi dengan orang lain atau interpersonal. Jadi kalau intra itu ke dalam, kalau inter itu keluar. Kalau komunikasi satu arah itu tidak ada kesempatan komunikan untuk memberi respon pada komunikator. Ini seperti sekarang di sesi ini. Di sesi ini saya sebagai komunikator, Bapak Ibu sebagai komunikan, Bapak Ibu belum memberi respon apapun, kecuali nanti di sesi diskusi dan tanya jawab, nanti baru dua arah, tapi sekarang masih satu arah. Kalau komunikasi verbal, Bapak Ibu saya yakin sudah paham, ini menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Dan yang linear itu berdasarkan arah aliran pesan-pesan informasinya. Biasanya dalam organisasi, ke atas, ke bawah, ke samping, kayak misalnya kepala sekolah kepada guru, terus atau sebaliknya guru kepada kepala sekolah berarti ke atas dan sejenisnya. Nah, yang nonverbal ini tadi mengacungkan jempol itu masuk gerakan atau gerak-gerik gestur atau sikap, bisa ekspresi wajah dan sejenisnya. Nomor 9, ini tentang Bu Prapti yang akan menjelaskan materi pelajaran di kelas 4. Kata kuncinya adalah dengan jelas. Kejelasan ini yang membuat materi yang disampaikan oleh Bu Prapti bisa dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Maka pakai strategi apa? Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 strategi dalam komunikasi. Nah, yang Bu Prapti praktekkan ini karena kata kuncinya adalah jelas, maka clarity. Kalau yang respect itu sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Salah satunya ketika komunikan menyampaikan pendapatnya, kita kita memberikan penghargaan dengan menyimak dengan baik, itu respect misalnya. Kalau empati itu semacam merasakan ke dalam, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh komunikan, seperti itu empati. Audible itu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Kayak misalnya waktu hari pertama itu saya diberi masukan untuk jangan terlalu cepat seperti itu. Karena bisa jadi audible-nya jadi miss, jadi kurang. Nggak bisa dimengerti dengan baik ketika penyampaian saya temponya terlalu cepat. Itu misalnya kayak gitu. Terus kalau yang clarity jelas tadi kejelasan, jadi sejelas-jelasnya. Kalau humble itu menghargainya dengan hampir sama dengan respect, menghargai, mau mendengar, tapi juga menerima kritik. Menerima kritik, terus tidak memandang rendah lawan bicara kita, mau melayani, ketika dikritik, berani mengakui kesalahan, seperti itu. Itu yang humble. Ini termasuk strategi komunikasi. Kemudian mendeskripsikan beberapa jenis, ini tentang ada KD, bunyinya adalah mendeskripsikan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Bu Deti akan mengajar, akan merumuskan indikator berdasarkan KD tersebut. Indikator yang tidak sesuai, di sini jawabannya A, mengidentifikasi jenis-jenis metamorfosis. Kenapa? Karena yang option B, C, D, E, ini semuanya ketika kita mengajar dengan indikator, poin-poin indikator yang option B, C, D, E, kalau Bapak Ibu amati semuanya, ini maka akan menyebutkan atau menunjukkan contoh-contoh hewannya. Kayak misalnya yang B, membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Bapak Ibu bayangkan mengajar indikator ini, berarti akan menunjukkan semacam bagan. Di bagan itu kan ada contoh hewannya. Mungkin ada contoh hewan katak, terus atau belalang, seperti itu. Begitu juga yang C, jelas mengidentifikasi jenis hewan. Terus yang D juga mengamati jenis hewan juga ya. Yang E mengelompokkan jenis hewan. Jadi kata kunci di KD 3.2 ini adalah mendeskripsikan daur hidup, yaitu metamorfosis dan tidak metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, dan beberapa jenis makhluk hidup, itu yang saya blok warna kuning. Jadi ada makhluk hidupnya. Kalau yang A mengidentifikasi jenis-jenis metamorfosis, bisa jadi pembelajaran hanya berhenti di jenis-jenis metamorfosis adalah 1 sempurna, 2 tidak sempurna, selesai gitu. Nggak ada jenis-jenis, nggak dilanjutkan dengan
makhluk hidupnya apa, bagaimana contohnya, seperti itu. Jadi yang tidak sesuai adalah yang A. Nomor 11, rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan, ini berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Ada banyak komponen RPP yang salah satunya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini selalu ada dalam RPP. Walaupun saat ini RPP yang disederhanakan, bahkan disebut sebagai RPP 1 lembar, disederhanakan, itu memuat minimal ada 3 komponen. Tujuan tetap masuk juga, selain penilaian dan langkah pembelajaran. Tujuan ini tidak hanya menggambarkan hasil, tapi juga prosesnya. Ibu masih ingat kalau untuk menyusun tujuan pembelajaran kan ada A, B, C, D, seperti itu. Ada audience, behavior, terus dan seterusnya. A, B, C, D. Nah ini makanya jawabannya adalah D. Proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai peserta didik. Nomor 12, penulisan deskripsi penilaian keterampilan pada rapor ditulis berdasarkan jawabannya optimum. Kenapa optimum? Ini dasarnya dari materi pemanfaatan penilaian pembelajaran di modul KKH, kelompok kompetensi H. Jadi memang penilaian keterampilan ini deskripsinya disusun berdasarkan nilai optimum. Artinya nilai yang tertinggi pada teknik penilaian yang sama. Kalau ada satu KD teknik nilainya berbeda, maka diambil rata-rata dari nilai optimumnya. Ini dicontohkan, ada satu mata pelajaran, ada 3 KD, 41, 42, 43. Cirinya kalau nilai keterampilan kan KD-nya KD 4, kalau pengetahuan itu KD-nya KD 3 titik, seperti itu. Ini KD-nya 4 semua. Nah, KD 41, karena ada 2 teknik penilaian yang diambil dalam KD ini, yaitu praktik dan proyek, maka yang diambil adalah rata-rata dari nilai optimumnya. Praktik ada 4 nilai. Nilai optimum itu nilai tertinggi. Nilai tertingginya 65. Sementara proyeknya cuma 1 nilai 75. Jadi rata-rata 65 dan 75 adalah 70. Makanya NA KD 41-nya 70. Di KD 42 dan 43, karena hanya satu teknik penilaian, yaitu praktik saja, maka yang diambil ya hanya nilai optimumnya saja. Di KD 42 nilainya 88. Jadi tidak di rata-rata 4 nilai itu. Di KD 43 juga sama, nilai optimumnya 75 ya, 75 nggak di rata-rata. Cuman bersyukurnya kita nggak perlu bikin otak-atik sendiri untuk membuat deskripsi, karena di aplikasi sudah di setting sedemikian rupa sehingga ya sudah tertampil sesuai dengan juknis tentang penilaian pembelajaran ini. Cuman setidaknya kita tahu prosesnya seperti apa. Kalau misalnya ada kepala sekolah atau orang tua minta cross-check tentang penilaian yang kita berikan, kita sudah paham dasar-dasarnya. Jadi nilai optimum. Kalau modus nggak ada, median nggak ada, maksimum juga nggak ada. Kalau rata ini digunakan untuk penulisan deskripsi penilaian pengetahuan. Nomor 13, perhatikan data nilai Malia berikut ini. Ini ada nilai akhirnya Malia untuk 4 KD, ada rentang nilainya. Berdasarkan data di atas, apabila ketuntasan belajar adalah 70, maka deskripsi rapor kompetensi pengetahuan adalah, nah di sini deskripsi rapor kompetensi pengetahuan memperhitungkan nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk deskripsinya, tidak 4 KD ini dideskripsikan. Kebayang ya kalau misalnya matematika bahasa Indonesia ada 11 KD. Kalau deskripsikan semua per KD-nya bisa jadi 1 mapel, 1 halaman atau bahkan lebih. Jadi hanya nilai maksimum dan nilai minimum saja yang dideskripsikan. Di sini Malia nilai maksimumnya, nilai tertinggi dari mapel ini adalah KD 3.4. Nilainya 85. 85 itu masuk kategori A atau sangat baik. Itu sebabnya Malia sangat baik untuk KD 3.4. Ini nilai maksimumnya. Sementara nilai minimumnya adalah 71 di KD 3.2, perlu bimbingan untuk KD 3.2. Jadi jawabannya adalah yang D, hanya nilai maksimum dan nilai minimum saja. Maka dari itu kalau Bapak Ibu perhatikan
di aplikasi nilai rapot, di proses nilai akhir itu biasanya setelah nilai akhir, sebelum deskripsi ada nilai max dan nilai min, nilai maksimum dan minimum. Itu sebetulnya menjadi dasar buat aplikasi untuk membuat deskripsi. Nomor 14, berikut yang bukan termasuk pertimbangan dalam memilih jenis TIK atau program komputer ketika kita akan menggunakannya dalam pembelajaran. Ada banyak pertimbangan, diantaranya ketepatan dengan tujuan, ada keselarasan dengan karakteristik materi, iya jelas. Keselarasan dengan karakteristik siswa, jelas ya. Keterampilan dalam menggunakan sangat diperlukan, ini penting, dan ketersediaan waktu dalam menggunakan sarana dan prasarana pendukung. Yang tidak ada itu keterbatasan sarana dan prasarana dalam kelas. Jadi kalau yang D, poin D ini, walaupun tidak ada di pembahasan relevansi dengan indikator kompetensi yang akan dicapai, tapi ini sama dengan yang poin A, ketepatan dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai. Karena kompetensi ini kan kompetensi ini diturunkan jadi indikator. Jadi indikator itu adalah turunan dari kompetensi. Jawabannya B. Nomor 15, masih tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kalau kita akan membelajarkan dengan cara menunjukkan bangun ruang balok, dengan memperjelas atau menekankan bagian-bagiannya dengan animasi. Ini bisa menggunakan software apa? Jawabannya PowerPoint. Bisa menyisipkan gambar, lalu memperjelas gambar itu dengan animasi-animasi, bisa diperbesar, bisa dibuat bergerak, bisa jadi 3 dimensi. Kalau memang ada rusuk-rusuk yang harus kita tunjukkan ke anak-anak, bisa dibuat animasi berubah warna, dan seterusnya. Ini menggunakan PowerPoint. Nomor 16, tentang ragam bahasa, ini masuk bahasa Indonesia. Dilihat dari pokok permasalahannya, petikan paragraf di atas termasuk ke dalam ragam bahasa. Ragam bahasanya adalah bahasa resmi. Tidak ada ragam bahasa penelitian, tidak ada pendidikan maupun jurnalistik. Ini bidang pendidikan, bidang jurnalistik seperti itu. Kalau penelitian ya resmi, baku, ilmiah bahasanya. Tapi ini masuk ke resmi kalau penelitian. Lisan ada, tapi lisan itu kalau di sini kan ada ragam dari media atau sasarannya, tulis dan lisan kita bisa melihat jelas. Kalau ini berarti ragam bahasanya ragam bahasa tulis, bukan lisan. Jawabannya resmi. Apa cirinya ragam bahasa resmi? Ini biasanya ragam bahasa resmi itu digunakan untuk berkomunikasi kepada lawan bicara yang tidak dikenal. Ini kalau kita baca tentang tulisan teks ini biasanya teks yang ditulis oleh seorang jurnalis di sebuah media tertentu. Dan tentu saja, jurnalis itu kan nggak kenal sama pembaca-pembacanya nantinya siapa, makanya disebut sebagai resmi. Cirinya juga kalimat-kalimat kata-kata yang digunakan, pilihan katanya diksinya di sini baku, kata-katanya baku semuanya. Seperti itu. Nomor 17. Ini ada 3 kalimat, gabungannya menggunakan konjungsi seperti apa? Indonesia adalah negara pertanian, tetapi Indonesia menghadapi kendala serius dalam hal musim, sehingga swasembada beras belum tercapai. Ini kayaknya Bapak Ibu juga biasa mengajarkan seperti ini. Kalau saya sih biasanya ke anak-anak pakai feeling, jadi dicoba untuk beberapa pilihan mana yang paling logis dan yang intinya paling logis sih, paling logis dan nyaman untuk didengarkan atau disimak atau dimaknai. Selanjutnya ada puisi yang berjudul Di Negeri Amplop, karangannya Gusmus, karya Gusmus. Ini yang saya blok warna kuning ini menunjukkan diksi atau pilihan kata yang menimbulkan makna rasanya itu berbeda. Rasa seperti apa? Rasanya adalah rasa marah, suasana hatinya. Dari pilihan-pilihan katanya. Nomor berikutnya, ini tentang artikel tentang cara mengelola keuangan untuk generasi milenial dengan investasi. Di sini tujuan penulis dalam menulis artikel tersebut adalah, jawabannya, saya memberikan informasi mengenai produk investasi yang dapat dikelola oleh pemula.
Kenapa jawabannya yang C? Karena di sini menjelaskan detail tentang beberapa produk, tidak hanya satu produk saja. Ada reksadana, ada saham, dan deposito. Kalau jawabannya D dan E jelas salah. Mungkin Bapak Ibu agak ragu-ragu antara A, B, dan C. Kenapa bukan jawabannya C? Karena ini, kenapa jawabannya bukan A atau B? Karena yang eh, teks ini adalah teks eksplanasi. Kalau yang A, meyakinkan ini adalah salah satu tujuan penulisan teks argumentasi atau argumentatif. Terus kalau yang B, memberikan pernyataan, ini mungkin Bapak Ibu sepakat bahwa tidak ada sama sekali peran, ya memang teknologi, tapi tidak 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 secara tidak secara spesifik menyebutkan bahwa bahwa maksudnya ada lebih luas lagi tentang produk-produk investasi, tidak hanya sekedar teknologinya yang dibahas, seperti itu. Kemudian nomor 20, ini ada artikel, ada satu frase yang ditulis tidak tepat dalam artikel ini, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki dengan ejaannya zaman kuno. Ini tidak ada yang spesial dengan artikel ini. Jadi bukan kata serapan, bukan kata asing, jadi tidak perlu tanda petik, tidak perlu dicetak tebal, tidak perlu kapital juga, bukan nama orang. Jadi biasa saja, zaman kuno. Nomor 21, ini ada bacaan panjang sekali, tapi intinya fokus ke satu kata di sini, eksploitasi. Kata eksploitasi berlawanan makna dengan restorasi. Kenapa restorasi? Karena eksploitasi itu kan pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pemerasan. Pengusahaan itu hampir sama dengan eksplorasi, mengusahakan kan, mengusahakan. Cuman kalau eksplorasi mengusahakannya dengan cara menjelajah lapangan. Terus kalau pendayagunaan jelas ada pendayagunaan. Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri ini sama seperti penguasaan, ingin menguasai. Terus pemerasan jelas ada pemerasan. Dan restorasi ini maknanya adalah mengembalikan atau memulihkan. Jadi pengembalian, proses pengembalian atau pemulihan ke keadaan semula. Jadi ini kebalikannya eksploitasi. Nomor 22, kata emisi memiliki beberapa makna, kecuali adalah pembiasan. Karena kata emisi ini seperti misalnya di sini di sumbernya KBB itu dimaknai sebagai pancaran, bisa pancaran cahaya, panas atau elektron, atau pengeluaran ini berhubungan dengan surat berharga atau mata uang, atau bisa juga gas buang, kandungan gas mesin yang dibuang atau gas buang. Jadi pembuangan, pengeluaran, pemancaran. Yang tidak itu pembiasan. Kita mungkin agak familiar dengan kata-kata pembiasan ini kalau di cahaya itu pembelokan ya, membelok. Nomor 23, kita masuk ke matematika. Ini ditanya tentang perubahan suhu. Perubahan suhu itu menghitungnya berarti menghitung selisih. Menghitung selisih, Bapak Ibu pasti sudah tahu cara menghitungnya. Tapi di sini yang ditanya yang terbesar. Di sini Moskow 23 derajat, Meksiko 17, Paris 20, Tokyo 27. Maka yang terbesar adalah Tokyo dan Moskow. Jawabannya D. Nomor 24, tabel frekuensi yang menunjukkan olahraga yang disukai siswa di kelas 5 SD Cilacap Bercahaya. Pernyataan yang benar adalah jawabannya siswa yang menyukai tenis meja 2 kali yang menyukai renang. Ini insya Allah betul semua kalau ini ya, ini mudah sekali. Nah, sementara Bapak Ibu kalau misalnya ada soal kayak gini, walaupun mungkin soalnya terlalu mudah atau sangat mudah, kalau mengerjakan, kalau masih ada waktu mungkin perlu, tapi kalau ketika berlatih, sedang latihan soal, misalnya Bapak Ibu dapat soal, terus sedang mengerjakan, dapat jawaban, nah saran saya sih pastikan option yang lainnya Bapak Ibu juga temukan pembahasannya, cari pembahasannya, dan pastikan kesalahannya. Jadi kalau memang jawaban yang A benar, maka temukan alasan kenapa B, C, D, E salah. Nah, di sini di pembahasan saya tulis harusnya yang B itu lebih sedikit. Harusnya yang C itu 19, harusnya yang D itu 21, dan harusnya yang E itu lebih sedikit. Itu sebabnya B, C, D, E salah. 25, Adrian berenang 75 meter dalam 45 detik, Carlos dalam 120 meter dalam 75 detik,
Yang ditanya pernyataan yang benar. Di sini materinya perbandingan dan skala. Kita menghitung kecepatan, kita hitung masing-masing kecepatannya Adrian berapa, Carlos berapa. Jarak dibagi waktu. Jadi kecepatan Adrian 5/3, Carlos juga 5/3, dan ternyata kecepatan mereka adalah sama. Jadi jawabannya yang B. Yang A, C, D, E jelas salah ya. Bapak Ibu bisa nanti kalau mengerjakan kayak gini di garis-garis bawah. Terus nomor 26. Adi sedang menjelaskan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 20 halaman. 20 halaman ini dari buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 20. Bapak Ibu bisa hitung manual, menghasilkan berapa, tapi juga bisa menghitung secara cepat dengan rumus di barisan dan deret. Tapi jumlah yang didapatkan kayaknya keliru. Hasilnya 224. Karena kelirunya kenapa? Karena ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Jadi Bapak Ibu mencari jumlah seharusnya berapa. Nah, kekeliruan ini adalah selisihnya. Bisa pakai rumus ini, menghitung jumlah pada deret, pada sebuah deret atau barisan atau deret aritmatika. Jumlah ini adalah N/2 atau setengah N. N ini berarti jumlah suku yang mau dijumlahkan. Ada 20 suku. Jadi setengahnya 20 adalah 10 dikali dengan jumlah suku pertama dan suku terakhir. Suku pertamanya 1, suku terakhirnya 20. 21. 21 kali 10, 210. Ternyata selisihnya adalah 14. Jadi kekeliruan halaman 14 dihitung 2 kali. Nomor berikutnya, ini tentang materi geometri, tentang menentukan rumah ideal. Panjang artikelnya, tapi intinya ini yang saya blok warna hijau, ada ukuran berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ada ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga. Nah, di ukuran minimalnya ini di tabel yang bagian kanan. Meski nggak harus sama persis, karena kaitannya dengan kondisi lahan, nah ini kata kunci juga, tidak harus sama persis. Tapi minimal, ada minimalnya. Artinya kalaupun beda ya harusnya ukuran yang dari ideal ini, kalau misalnya yang bikin ideal lagi ya lebih luas seperti itu. Nah, di sini Pak Ali ingin membangun sebuah rumah, dihuni dengan istri dan 1 anaknya. Berarti ada 3 anggota keluarga. Dan ini sesuai dengan aturan rumahnya, karena di sini memang ideal dihuni untuk 2 hingga 5 orang. Tapi ada ketentuan khusus, tidak ada kamar ART, tidak ada kamar khusus tamu, tidak ada ingin membuat 2 kamar mandi. Maka, nah ini nomor 27. Dikurangi dengan 3, diadaptasi atau disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tadi Pak Ali sudah sebutkan. Kita bikin catatan, nah terus dihitung masing-masing ruangannya. Hasilnya adalah total luasnya 82,5. Terus nomor 28. Perhatikan ya rumah berikut. Berdasarkan informasi di atas, salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal. Kalau tadi rumahnya Pak Ali, kalau ini rumah lain, rumah ideal. Ada satu, tapi bentuknya sekarang denah, bukan lagi keinginan-keinginan, tapi ini denah. Di denah kita bisa menghitung ukuran-ukurannya. Jadi dari ukuran ini kelihatan bahwa kamar tidur utama ukurannya 9, 3x3. Di sini kan rumahnya panjangnya 10, lebarnya 6. Kamar tidur anak 9, dan seterusnya sampai garasi kita ukur semuanya, terus bandingkan dengan ukuran ideal yang tadi di awal, yang tadi di catatan ini. Kita bandingkan mana yang termasuk kategori ideal. Nah, ini yang saya blok warna biru ini yang tidak ideal. Kenapa? Karena kamar tidur utamanya di sini ukurannya masih 9, padahal harusnya 12. Ruang tamu di sini 8, padahal harusnya 15. Dapur di sini 4,5, padahal seharusnya 9. Idealnya, bukan seharusnya, idealnya 9. Garasi di sini 9, padahal idealnya adalah 15. Jadi 4 ruangan ini tidak ideal. Yang ideal itu ya hanya kamar tidur anak, ruang makan, dan kamar mandi. Jadi jawabannya adalah
C, kamar mandi dan kamar tidur anak. Kamar mandi kan nggak sama, harusnya idealnya kan 3,75. Kita masuk ke ketentuan ini, ukuran minimal dan tidak harus sama persis. Yang penting minim ada lebih dari ukuran ideal yang di sini. Jawabannya C. Nomor 29, satu truk harus mengangkut 18,5 ton pasir dari sebuah sungai ke lokasi proyek. Apabila truk tersebut hanya mampu mengangkut 2,25 ton pasir pada satu kali angkut, maka berapa kali perjalanan yang dilakukan oleh 2 unit truk? 18,5 ton pasir akan diangkut oleh 2 unit truk, berarti setiap truk itu mempunyai kewajiban pengangkutnya 9,25. Nah, frekuensi pengangkutan tiap truknya berarti 9,25 dibagi 2,25. Ternyata ada 4 kali angkut, tapi masih sisa 0,25. Nah, jadi kita nggak mungkin 0,25 ini, bukan nggak mungkin sih, maksudnya di aturannya ini kan memang 2 unit truk, jadi tetap 4 kali angkut ditambah 1 kali angkut, walaupun yang terakhir tidak penuh seperti itu, tapi ini 5 kali pengangkutan. Karena ada 2 unit truk, maka 2 kali 5 atau 10. Nomor 30, pemanfaatan sumber daya alam yang berdasarkan prinsip ekoefisien. Artinya apa? Ekoefisien atau ekoefisiensi ini berasal dari kata ekologi dan efisiensi. Artinya ya ada proses memanfaatkan secara efisien atau meningkatkan efisiensi, tapi tidak berdampak buruk pada kelestarian lingkungan. Bahkan harusnya bermula dari perbaikan kinerja lingkungan. Ada tujuan memperbaiki kinerja lingkungan. Nomor 31, ini masuk masih materi IPA juga. Ini tadi mulai IPA ya Bapak Ibu. Ini mulai IPA, ini masih IPA. Bagian tumbuhan yang berfungsi mengangkut air dari akar sampai ke daun, itu silem atau pembuluh kayu. Jadi ada silem dan phloem itu jaringan pengangkut. Bedanya kalau silem itu mengangkut bahan-bahan, kalau phloem itu mengangkut hasil-hasilnya yang sudah jadi. Kalau epidermis itu sebagai pelindung, makanya ada di hampir seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan yang paling luar. Kalau parenkim ini tempat menyimpan zat makanan, bisa juga menyimpan air di tumbuhan tertentu, ini parenkim. Kalau meristem ini sebagai membantu pertumbuhan atau sebagai sumber pertumbuhannya, jadi membentuk akar, memperlebar batang, memperkuat akar, dan mendorong perkecambahan, ini meristem. Jadi meristem itu berhubungan dengan pertumbuhan, parenkim ini dengan penyimpanan, epidermis ini dengan perlindungan, phloem dan silem dengan pengangkutan. 32, salah satu bahan karsinogenik, kata kuncinya karsinogenik, ini adalah tar. Sementara kadmium itu lebih bersifat, kalau karsinogenik ini kan menimbulkan, ini ada zat yang ketika terendap di dalam tubuh kita, bisa menumbuhkan sel-sel kanker di banyak bagian-bagian tubuh seperti itu. Berbeda-beda setiap tubuh manusia. Kalau kadmium itu mengganggunya penglihatan. Kalau nikotin ini lebih menimbulkan efek kecanduan. Kalau karbon monoksida ini lebih berpengaruh kepada jantung, karena ini ke darah ya, darah yang berfungsi memompa oksigen kan, ternyata karbon monoksida terlalu banyak. Kalau arsenik ini ke kandung kemih dan paru-paru, karena arsenik menjadi salah satu bahan utama di racun tikus. Jadi terbayang ya, racun tikus masuk ke dalam tubuh manusia, seperti itu karena rokok ini. Jadi jawabannya adalah tar. Nomor 33, ini tentang kepadatan populasi. Luas, jadi ini hampir sama kayak skala perbandingan sih ya. Jadi menghitung kepadatan populasi itu adalah jumlah populasi dibagi dengan luas wilayah. Di sini yang ditanya kepadatan populasi semut, maka jumlah semutnya berapa? 10. Luasnya berapa? 4. Jadi 10 dibagi 4, 2,5. Nomor 34,
Rangsang cahaya yang diterima indera penglihat sebelum sampai di otak melalui bagian. Ini kalau dilihat gambarnya, anatomi matanya sudah sangat jelas. Berarti yang paling luar adalah kornea. Dari kornea masuk ke pupil, dari pupil diteruskan ke melewati lensa mata, dari lensa mata dibentuk bayangan sampai tepat jatuh di retina, dari retina bayangannya diubah jadi stimulus, dikirim ke otak melalui saraf. Di sini saya dari dulu tuh kalau ngapalin anatomi mata itu pakai lagu. Ini ada sini lagu versi saya. Bapak Ibu bisa membuat sendiri kayak bikin jembatan keledai atau bikin lagu untuk lebih mudah memahami. Kalau ini saya ngajar ke murid-murid saya seperti ini. Misalnya pakai lagu kornea menerima, pupil pengatur cahaya, iris pemberi warna, lensa fokuskan cahaya. Retina saraf mata antarangsang ke otak agar mata kita dapat melihat. Nah, dari proses ini kita bisa lihat ternyata prosesnya dari kornea dulu yang menerima, terus diatur sama pupil. Kalau iris nggak ada kaitannya dengan proses mata bisa melihat, tapi ini hanya tambahan aja. Iris fungsinya memberi warna. Terus difokuskan oleh lensa, menjadi bayangan jatuhnya di retina. Terus baru hasilnya, impulsnya dikirim ke otak melalui saraf mata. Nomor 35, masih IPA, tentang lalat lebah atau eristropi. Tubuhnya berbulu dan berwarna, mirip kayak lebah, tapi bedanya nggak punya sengat. Jadi kalau lebah ini melindungi dirinya menggunakan sengat, lalat lebah ini melindungi diri dengan berpura-pura menjadi lebah, bukan berpura-pura sih, memang diberi kemampuan adaptasi. Jadi bentuknya seperti lebah, makanya disebut lalat lebah. Ini namanya bentuk adaptasi apa? Namanya mimikri. Nah, ini yang di pembahasan saya beri blok warna kuning, dalam biologi evolusioner, mimikri merupakan proses evolusi yang terjadi pada spesies untuk menjadi sama dengan spesies lainnya. Biasanya mimikri menyerupai satu spesies sebagai salah satu cara menghindari bahaya. Misalnya bila berhadapan dengan predator. Jadi ada suatu perubahan dalam tubuh si hewan ini, si binatang ini, ketika dia berniat untuk melindungi dirinya. Makanya disebutnya mimikri. Jadi menyerupai spesies lainnya atau menyerupai bentuk lain seperti itu. Kalau kamuflase ini kadang kita membedakan mimikri dan kamuflase ini mungkin agak sulit. Tapi kamuflase itu pada mudahnya itu kalau memahaminya itu, kalau kamuflase memang nggak bisa berubah tubuhnya, cuman dia sengaja mencari lingkungan yang suasananya itu menyerupai warna tubuhnya. Itu kamuflase. Kayak misalnya belalang daun. Ketika dia warnanya hijau ya dia kalau lagi mau menyembunyikan dirinya ya di antara daun-daun kayak gitu. Kalau yang belalang warna coklat ya mungkin di tanah atau di ilalang-ilalang yang warna coklat. Kalau jerapah dia sengaja berdirinya di dekat pohon, batang pohon yang agak tinggi kayak gitu. Kenapa? Karena memang warna kulitnya menyerupai warna batang pohon. Terus kalau singa berarti dia bersembunyinya di semak-semak ilalang yang warnanya kecoklatan juga, mirip dengan warna rambutnya singa. Begitu juga binatang-binatang yang lain itu kamuflase. Tapi kalau mimikri itu dia sengaja mengubah, bukan sengaja, dia memang diserupai, diberikan karunia oleh Allah menyerupai tertentu, menyerupai hewan lain yang tujuannya memang buat perlindungan dirinya seperti itu. Kalau ekolokasi, Bapak Ibu pasti sudah paham ya. Ini biasanya oleh kelelawar penggunaan gelombang suara untuk menentukan letak objek-objek yang ada. Jadi berdasarkan suara pantul. Jadi kelelawar itu dia mengeluarkan bunyi-bunyian sampai kemudian dengan kemampuan ekolokasinya dia itu bisa memperkirakan bunyi-bunyian itu kan bunyi itu kan masuk gelombang. Gelombang itu kan memantul ke beberapa benda yang pantulannya itu ditangkap lagi sama si kelelawar dan kelelawar bisa memperkirakan jaraknya. Jadi jarak wah ini berarti di depan saya misalnya 3 meter di depan saya lagi ada makanan atau ada benda. Makanya walaupun misalnya kelelawar itu terbang malam-malam ya dia tidak akan nabrak-nabrak karena dia punya kemampuan ekolokasi. Dia bisa memperkirakan dengan mengeluarkan bunyi-bunyian itu dia memperkirakan benda apa saja yang ada di depannya, jaraknya seberapa jaraknya begitu.
ekolokasi. Kalau saat sementara nggak ada ya Bapak Ibu. Lanjut nomor 36, ini tentang eh, gaya, pengaruh gaya terhadap benda atau materi yang lebih tinggi lagi, materi tumbukan. Ridwan dan Hanif sedang bermain adu kelereng. Kelereng Hanif menabrak, yang tidak mungkin terjadi adalah, yang paling tidak mungkin adalah dua kelereng diam. Kalau berbalik arah masih mungkin. Kelereng yang ditabrak sedikit bergerak, iya. Bergerak bersama-sama, iya. Bergerak ke arah yang berbeda juga bisa. Kemudian nomor 37, menurut letak geografisnya, ini harusnya apa geografis sih, astronomis ya kalau garis lintang garis bujur itu. Ya, astronomis. Lintang bujur itu astronomis. Menurut letak astronomisnya, Pontianak berada di koordinat 0 derajat lintang selatan dan bujurnya adalah 109 bujur timur. Di saat Pontianak pukul 10.30 sesuai GMT, maka di Kabupaten Bolang Mongondo yang berkedudukan lintangnya lintang utara, yaitu 0 derajat sampai 0 sampai 01 derajat lintang utara, jadi lintangnya berbeda, dan garis bujurnya antara 123 sampai 124 bujur timur menunjukkan pukul berapa. Di sini kita fokus yang lintangnya ini hanya pengecal saja, karena kita harus tahu bahwa kalau perbedaan waktu itu yang mempengaruhi adalah garis bujur. Jadi garis lintangnya diabaikan, fokus ke garis bujurnya. Jadi di yang Pontianak itu 109, sementara yang Bolang Mongondo antara 123-124. Nah, kita tahu bahwa untuk menghitung perbedaan waktu berdasarkan garis bujur, setiap 15 derajat perbedaan wilayah itu ada perbedaan 60 menit perbedaan waktunya. Itu sebabnya di Indonesia itu ada tiga waktu ya, 3 waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Kenapa? Karena berdasarkan garis bujur, itu rentang garis bujur, letak astronomis kita berdasarkan garis bujur itu 46 derajat. Itu terbagi menjadi 3 daerah waktu. Jadi karena kelipatan 15-nya ada 3 kali seperti itu. Antara 45 sampai 46 derajat. Dengan kata lain, karena setiap 15 derajat adalah 60 menit, maka setiap 1 derajat ada perbedaan waktunya 4 menit. Nah, kita hitung selisih derajat garis bujur di Kabupaten Bolang Mongondo dan Pontianak. 124 dikurangi 109, yaitu 15 derajat. Ini pas otomatis pas ya, 15 derajat itu 60 menit, jadi tinggal ditambahkan 60 menit atau 1 jam, jadinya 11.30. Nanti kalau ada soal sejenis atau mungkin di pelajaran anak-anak, kita juga harus memberikan pencerahan ke anak-anak tentang perbedaan waktu ini, yang mungkin bisa ketika selisih derajat dua wilayah ini cuma 2 derajat, oh berarti perbedaan waktunya 8 menit. Kalau 10 derajat berarti 40 menit. Kalau misalnya 30 derajat perbedaan waktunya berarti 2 jam seperti itu, dan seterusnya. Jadi jawabannya 11.30. Nomor 38, salah satu fungsi mempelajari sejarah adalah instruktif. Artinya, instruktif itu adalah instruksi, itu kan masuk ke pembelajaran ya. Jadi sejarah itu dipergunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran pengetahuan lain. Itu fungsinya sejarah. Ada banyak fungsi yang lainnya, diantaranya edukatif, kemudian rekreatif. Rekreatif itu kayak kita bisa menikmati keindahan masa lampau, kehidupan masa lampau seperti apa, seperti itu rekreatif. Inspiratif, ini misalnya adanya cerita-cerita tentang kepahlawanan di masa lalu, di masa lampau. Terus fungsi masa depan, ini untuk bisa memperbaiki. Jadi dari sejarah kita belajar ada sejarah kelam yang dialami Indonesia, dan sejarah kelam itu ada faktor penyebabnya. Nah, dengan belajar sejarah, kita berusaha untuk menghilangkan faktor penyebab biar sejarah kelam itu tidak terulang lagi. Itu fungsi masa depan. Begitu. Kalau fungsi edukatif berarti setiap kita belajar sejarah harus mampu mengambil hikmah atau pelajaran apa sih. Jadi kita perlu mengembalikan ini. Saya juga lagi berusaha, tapi masih belum tahu persis gimana caranya biar membelajarkan IPS, terutama materi sejarah ini tidak hanya sekedar mengajarkan fakta, nyuruh murid menghafalkan terjadinya peristiwa di mana, kapan, tapi
harus ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil, yang bisa menginspirasi mereka. Apa yang bisa saya lakukan di saat ini atau untuk masa depan, seperti itu. Itu sebetulnya tujuan utama pelajaran sejarah, bukan hanya sekedar ngafalin tanggal terjadinya, kapan dilaksanakannya, kayak gitu-gitu. Nomor 39, disintegrasi sosial dapat menimbulkan masalah sosial karena jadi disintegrasi sosial ini dipengaruhi oleh faktor terutama adalah adanya ketimpangan norma dalam masyarakat. Jadi bisa jadi tidak ada persepsi atau persamaan pandangan tentang norma tertentu di antara anggota masyarakat, atau norma-norma sudah tidak berfungsi dengan baik, atau ada pertentangan norma itu sendiri. Jadi masyarakatnya malah bingung karena norma satu dan norma yang lain bertentangan, seperti itu. Jadi masyarakat bingung, kemudian tidak ada sanksi yang tepat bagi pelanggar norma, atau tindakan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan norma dan diabaikan atau dibiarkan. Ini yang bisa menimbulkan disintegrasi sosial. Jadi jawabannya adalah yang berhubungan dengan norma itu yang E. Terdapat kondisi anomi. Anomi itu kacau atau tanpa aturan, di mana norma lama kehilangan legitimasinya, sedangkan norma yang baru belum mengikat artinya, hanya salah satunya saja. Gitu. Nomor 40, peserta didik di SD menerima pembelajaran IPS sesuai dengan tingkatannya. Yang bukan tujuan pembelajaran IPS adalah jawabannya D. Sebetulnya yang D ini yang mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, kewarganegaraan, dan seterusnya ini juga masuk tujuan pembelajaran IPS, tapi bukan yang sekarang. Ini masuk kurikulum yang lama, kurikulum 2004, atau KBK, kita kenalnya KBK. Kalau yang sekarang sudah diperbarui sejak KTSP, tujuannya ini yang saya blok warna kuning ini. Mengenal konsep-konsep, memiliki kemampuan dasar berpikir logis, kritis, dan seterusnya, dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, dan seterusnya. Nomor 41, ini tentang ekonomi atau sejenisnya. Ada berbagai cara melakukan perluasan produksi. Salah satunya adalah meningkatkan produktivitas. Nah, kalau kata kuncinya meningkatkan produktivitas, ini berarti intensifikasi, meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksinya. Jadi ada banyak faktor produksi, ditingkatkan produktivitas tiap-tiap faktornya. Itu namanya intensifikasi. Kalau ekstensifikasi itu fokus ke perluasan areal. Kalau produksinya pertanian berarti pertanian. Kalau produksinya produksi industri berarti areal industrinya diperluas. Itu ekstensifikasi. Kalau otomatisasi ini berarti mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin. Kalau diversifikasi ini membuat sesuatu menjadi lebih beragam, tidak terpaku hanya satu jenis saja. Kayak diversifikasi pertanian itu bisa pakai teknik tumpang sari misalnya, kan itu berarti masuk diversifikasi. Satu lahan bisa beberapa jenis tanaman. Kalau industri itu misalnya kemarin saya mencontohkan misalnya bahan bakunya pisang, tadinya ada satu perusahaan industri rumah tangga, dia mengolah pisang menjadi sale. Tapi kemudian dikembangkan usaha produksinya dengan cara apa? Dengan cara pisang yang dia gunakan sebagai bahan baku itu diolah menjadi berbagai macam. Misalnya jadi cake pisang, jadi keripik pisang, atau jadi biskuit pisang, atau jadi es krim pisang. Itu masuknya diversifikasi. Terus kalau modernisasi, ini berarti perubahan atau transformasi dari keadaan yang tradisional menuju ke masyarakat yang maju atau modern. Tidak jauh beda dengan otomatisasi, bisa jadi otomatisasi ini bagian dari modernisasi, cuma kalau otomatisasi lebih ke teknologi atau permesinan, kalau modernisasi ini bisa ke pola pikir, gaya hidup, seperti itu. 42, ini tentang kebijakan ekonomi atau politik ekonomi luar negeri. Negara A menjual produk otomotif ke negara B seharga 10 juta, sedangkan di negerinya sendiri, di negara A sendiri dijualnya 18 juta. Kebijakan yang dilakukan oleh negara A adalah, ini disebut dumping. Dumping itu diskriminasi harga. Jadi produsennya menjual barang di luar negeri itu malah lebih murah dengan di dalam negeri. Kayak misalnya Bapak Ibu coba dibandingkan misalnya, kenapa ada produk-produk tertentu banyak misalnya produk-produk Cina gitu di Indonesia kok murah-murah. Kita cek bisa jadi di Cina malah lebih mahal dari di Indonesia harganya. Tidak semua barang impor itu harganya lebih murah. Bisa jadi ada politik dumping di sini. Entah tujuannya apa, Bapak Ibu bisa mempelajari lebih
lanjut, tapi memang ada kebijakan seperti ini di negara-negara tertentu. Kalau kuota itu membatasi, ada pembatasan atau membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Kalau proteksi itu kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dan persaingan-persaingan barang-barang impor. Kalau tarif bea masuk, ini pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean. Adanya pasar bebas sebetulnya membuat tarif bea masuk ini semakin kecil, bahkan ada yang hilang. Itu sebabnya beberapa produk-produk impor itu harganya bisa rendah sekali. Bahkan lebih rendah dari produk buatan dalam negeri. Kenapa? Bisa jadi karena ini ada politik dumping, ada tarif pembebasan tarif bea masuk 0 rupiah atau 0% misalnya. Di akhirnya barang-barang impor jadi murah-murah banget. Kemudian dari subsidi ini kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan. Subsidi itu kan bantuan ya, kata kuncinya bantuan. Bisa berupa keringanan pajak, pemberian fasilitas, pemberian kredit bank, ataupun memberi hadiah atau hibah dan insentif. 43, Indonesia rawan gempa bumi. Dalam pembelajaran IPS, ketika masuk materi gejala alam, siswa diajak untuk melakukan kegiatan simulasi gempa. Ini termasuk dimensi pengetahuan apa? Jadi Bapak Ibu di kurikulum itu kan ada 3 kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, khusus kompetensi pengetahuan itu ada 4 dimensi. 4 dimensi yaitu dimulai dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kita mengajarnya itu bertingkat, dimulai dari faktual dulu. Faktual itu misalnya kalau dicontohkan itu kayak misalnya ngajar tentang bangun ruang. Ketika faktual, maka kita berikan satu contoh bangun ruang kepada siswa, kita perlihatkan ini yang disebut dengan bidang sisi, ini yang disebut dengan rusuk, seperti itu. Itu faktual. Oh, kubus ini berarti jumlah sisinya ada 6, itu faktual. Begitu. Kalau konseptual, ini berarti masuk ke kategori klasifikasi hubungan antara beberapa fakta, membuat skema-skema, teori-teori. Kalau di materi bangun ruang berarti sudah masuk ke rumus menghitung volume, rumus menghitung luas permukaan, ini berarti sudah masuk ke konseptual, bukan faktual lagi. Terus kalau ke prosedural, ini pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu. Jadi setelah itu misalnya belajar untuk membuat jaring-jaring, membuat bangunan menggunakan bangun-bangun ruang. Ini berarti masuk ke prosedural. Nah, kalau metakognitif ini sudah masuk menekankan pada siswa untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Jadi biasanya kita ngasih tantangan ke murid, coba anak-anak kalian cari satu benda yang berbentuk kubus. Dan mereka harus, ketika mereka mendapatkan benda itu, kita minta mereka menyampaikan alasan-alasannya, kenapa kamu pilih benda ini. Maka mereka akan menyebutkan, karena ini sisinya rusuknya sama panjang, sisinya jumlahnya 6, dan seterusnya. Jadi mereka sudah mulai diminta untuk bertanggung jawab dengan pemikiran mereka sendiri, seperti itu. Atau kalau dalam proses percobaan itu termasuk menarik kesimpulan, membuat kesimpulannya juga masuk metakognitif. Kemudian yang nomor 44, dilihat dari segi mengikatnya, ini masuk ke PKN ya, tentang nilai dan norma, dapat dikemukakan bahwa jawabannya norma itu lebih mengikat dibanding nilai. Kenapa? Nilai dan norma memang satu hal yang tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Jadi kalau nilai itu sama, nilai dan norma sama-sama sesuatu yang dianggap baik, atau mungkin diinginkan, atau dicita-citakan, atau dianggap penting, atau sesuatu yang dianggap berharga. Itu sama-sama seperti itu. Tapi kalau nilai ini bersifat subjektif, artinya hanya mengikat seseorang atau sekelompok masyarakat, karena itu hubungannya dengan keyakinan kita. Nilai itu kan satu keyakinan, value, seperti itu. Sementara kalau norma itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Jadi hal yang dianggap baik ini sudah menjadi kesepakatan. Itu sebabnya kalau norma lebih bersifat luas mengikatnya ke masyarakat. Kalau nilai mungkin hanya antara individu hanya di dalam individu itu. Jadi ibaratnya gini, kalau kita punya suatu nilai atau value terhadap sesuatu, itu kita melanggarnya, biasanya yang muncul adalah rasa bersalah walaupun orang lain nggak tahu atau nggak melihat.
kita melakukan pelanggaran terhadap nilai, sesuatu yang kita anggap baik, ada hanya rasa bersalah. Tapi kalau norma itu sudah sebuah kesepakatan, kita melanggar norma, maka sanksinya itu bisa jadi sanksi moral di masyarakat, ada mungkin apa namanya kayak dikucilkan atau dihujat. Sekarang apalagi di internet medsos sudah semakin berkembang, dihujat sama netizen. Nah, ini karena memang ada pelanggaran norma yang dilakukan, satu hal yang dianggap baik oleh satu masyarakat. Kalau nilai ya hanya diri sendiri aja yang tahu. Jadi norma itu lebih mengikat dibanding nilai. Nomor 45, contoh perangai atau perbuatan yang melanggar norma agama, norma moral, dan norma hukum sekaligus. Sebagai berikut, yang ditanya kecuali berarti yang bukan. Ini jawabannya D, suka berprasangka jelek kepada orang lain. Ini hanya melanggar norma agama, karena prasangka ini kan hanya dalam pikiran atau perasaan. Kita tidak mungkin dipidana hanya karena seuzon sama teman. Kita tidak mungkin dihujat sama netizen kalau kita masih berpikiran buruk tentang orang lain, kecuali pikiran buruk itu sampai diucapkan menjadi sebuah fitnah, atau menjadi ujaran kebencian, atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, itu nanti sudah masuknya ke ranah moral atau hukum. Tapi kalau hanya prasangka saja, masih di awang-awang di pikiran dan perasaan, ya hanya sekedar norma agama, hubungannya antara kita dan Allah saja, seperti itu. Nomor 46, ini tidak ada jawabannya ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada soal seperti ini, percaya diri aja. Pokoknya mana yang paling yakin kayak gitu. Tapi kayaknya kalau udah level nasional nggak mungkin deh ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Bisa jadi. Tapi saya juga pernah menemui soal UKG yang tidak ada jawabannya, dan memang tidak ada jawabannya. Karena kalau matematika kan jelas, kalau soal-soal seperti ini memang kadang-kadang ada beda cara pandang. Di sini soalnya bentrokan yang timbul karena persoalan SARA harus dihindarkan, dan hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai moral Pancasila. Artinya sila mana yang tidak sesuai dengan bentrokan ini melanggar sila-sila berapa saja. Intinya kayak gitu sih pertanyaannya. Semua agak berbelit-belit ya. Bentrokan yang timbul karena SARA ini melanggar sila keberapa saja. Sila ke-1 jelas karena hubungannya dengan agama. SARA itu kan suku, agama, ras, adat istiadat. Sila kedua, ini salah satu nilai-nilainya, contohnya adalah nilai kemanusiaan yang tidak ada diskriminasi atau memandang rendah antara ras satu dengan yang lainnya. Jadi melanggar sila kedua juga. Kemudian kalau sila ketiga jelas persatuan Indonesia. Jadi bentrokan ini jelas bertentangan dengan persatuan dan kesatuan. Jadi jawabannya sebetulnya yang tidak sejalannya dengan sila ke-1, kedua, dan ketiga. Kemudian nomor 47, dari pernyataan di bawah ini, manakah yang merupakan karakteristik mata pelajaran PKN? Jawabannya adalah B, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, dan seterusnya. Kalau yang A, kata kuncinya lingkungan alam, ini berarti IPA. Kalau yang C, kata kuncinya membuat model matematika, ini berarti matematika. Kalau yang D, kata kuncinya kondisi sosial masyarakat, ini masuk ke karakteristik IPS. Kalau yang E, multilingual, multidimensional, multikultural, kata kuncinya multikultural, budaya. Ini berarti masuk ke karakteristik mata pelajaran seni budaya, atau sekarang di SD kan namanya SBDP. Tapi ini sebetulnya lebih fokus ke seni budayanya. 48, bentuk tindak lanjut yang dapat kita lakukan sebagai hasil refleksi atas kinerja seorang guru. Kinerja ini berarti pembelajaran adalah jawabannya melaksanakan PTK untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. Jadi kita melakukan penelitian tindakan kelas. Remedial dan pengayaan. Kalau membuat catatan harian selama pembelajaran dan membuat jurnal reflektif, ini adalah cara melakukan refleksinya. Jadi kalau option yang B dan C ini cara melakukan refleksinya. Kalau merevisi RPP jadi RP3, ini bagian dari PTK yang dilakukan. Kita kan kalau bikin PTK, lakukan PTK biasanya kita bikin RP3 pastinya, di siklus kedua. Atau bahkan dari siklus pertama setelah kita menemukan masalah, RPP itu diperbaiki menjadi RP3. Ini bagian dari PTK-nya. Kemudian kalau membuat program remedial dan pengayaan, ini bagian dari penyusunan RPP di awal, bukan menjadi tindak lanjut hasil refleksi, bukan refleksi. Jadi sebelum masuk ke menyajikan pembelajaran, justru kita harus membuat rencana kan. Nah,
program remedi dan pengayaan ini dibuat saat kita membuat RPP gitu. Nah, nanti ketika hasil belajarnya, hasil penilaian sudah muncul, hasil dari RPP itu, kita bisa mengkategorikan siswa tuntas atau tidak tuntas. Nah, ini dilanjutkan. Yang tuntas berarti bisa diberikan pengayaan sesuai dengan program yang sudah kita rancang di awal. Yang belum tuntas kita beri remedial sesuai dengan program yang sudah kita rancang di awal. Lalu kita refleksikan hasil belajarnya itu, baik dari observasi aktivitasnya atau dari nilai-nilainya. Kalau misalnya banyak yang tidak tuntas, aktivitasnya ternyata tidak kondusif, misalnya siswa tidak aktif, nah kita refleksikan hasilnya, kita buat PTK, kita buat analisis masalahnya, kita tentukan solusinya, seperti itu, dan seterusnya. Jadi jawabannya melaksanakan PTK. Nomor 49, berikut adalah bagian yang harus ada dalam latar belakang suatu proposal PTK. Jadi di proposal PTK ada 3 bab. Bab pertama itu biasanya pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Nah, bagian-bagian dari latar belakang. Di bagian pembahasan sudah saya tuliskan. Latar belakang itu isinya ada yang pasti ada masalah dan ada solusi yang yang akan dirancang. Nah, masalah itu muncul karena ada gap atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi biasanya di latar belakang itu pertama disebutkan dulu kondisi ideal atau harapan guru itu seperti apa kepada murid-muridnya. Nah, setelah disebutkan kondisi idealnya, dilanjutkan dengan realitanya ternyata berbeda dengan harapan. Realitanya apa saja? Dari mana tahu itu berbeda? Dari pengamatan-pengamatan. Nah, dari realita yang muncul itu, maka bisa sudah mulai diduga, dianalisis, diidentifikasi. Berarti ada masalah dong di sini. Nah, muncul masalah. Biar lebih kuat lagi masalahnya, maka ditunjukkan analisis dokumen, kayak misalnya daftar nilai ini loh nilai anak, kenyataannya seperti ini. Kalau pengamatan kan mungkin dari observasi perilaku, atau keaktifan siswa, motivasi siswa, dan seterusnya. Tapi ada analisis dokumen, misalnya dari nilai siswa. Nah, dari analisis dokumen itu masalahnya semakin menguat, baru masuk ke kira-kira tindakan apa yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah ini, begitu. Itu di latar belakang. Jadi jawabannya, sementara kalau yang A, dukungan hasil-hasil penelitian terdahulu itu biasanya di kajian pustaka. Jadi di kajian pustaka itu bisa dari sumber-sumber buku yang mendukung, yang sumber-sumber dari buku, atau dari penelitian-penelitian terdahulu, dari jurnal, dari artikel, seperti itu. Nomor 50, ini ada sebuah gambar karikatur. Fungsi gambar ini adalah, di sini jawabannya mengkritik. Kenapa mengkritik? Karena dalam satu karikatur itu kita tidak hanya fokus pada kata-kata yang diucapkan di sini, tapi juga lihat gambarnya. Jadi cermati gambar, cermati kata-kata, apa yang sebetulnya ingin ingin disampaikan oleh pembuat karikatur kepada pemirsa, seperti itu. Di sini gambarnya gambar tikus. Tikus yang diidentikan dengan koruptor karena tikus itu identik suka mencuri kan ya. Suka mencuri, dan mencurinya bisa geragas, ibaratnya apa saja kayak gitu. Apa aja dimakan, apa aja mau. Nah, di sini malah si tikus ini mengatakan tidak pada korupsi. Jadi ini kayak sebetulnya kritikan dari pembuat karikatur ini. Kadang yang menyampaikan itu bisa jadi justru dia yang melakukan, yang menyampaikan, artinya dia yang melarang, seakan-akan melarang atau menentang, padahal dia yang melakukan, seperti itu. Malah kenapa di sini ada tikus besar, terus ada yang itu yang kecil tikus juga atau bukan? Kayaknya tikus juga. Yang besar malah justru yang berkoar-koar ini malah yang paling parah dalam melakukannya. Makanya ini disebut sebuah kritikan. Begitu Bapak Ibu, selesai 50 nomor. Ini sebelum saya selesaikan, saya memberikan rekomendasi buat Bapak Ibu ketika ingin belajar, masih ada waktu sekitar 1 bulan atau berapa bulan, saya kok lupa timeline-nya untuk kegiatan P3K ini. Tapi Bapak Ibu bisa belajar yang utama itu dari yang di SIM PKB, program guru belajar seri P3K, ada modul-modulnya di sana. Jangan sampai lupa untuk di-download, di-print out, seperti itu, untuk dipelajari. Kemudian buat tambahan juga tentang kompetensi-kompetensi yang memang harus kita ketahui, bisa Bapak Ibu juga
download Permendikbud yang tentang kompetensi guru. Ini tahunnya tahun 2007 harusnya. Kemudian modul PKB, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang pernah ikut program PKB, bisa dibuka lagi modul-modulnya, atau di internet juga banyak sih download. Modul PKP juga, kalau PKB itu menyeluruh, profesional dan pedagogik, kalau PKP itu lebih ke profesionalnya karena masuk ke materi-materi pelajaran. Cuma ada tambahan di modul PKP ini pembelajaran berorientasi HOTS dan penilaian HOTS. Nah ini juga kayaknya di soal ini kan belum terbahas banget tentang HOTS ini, tapi ini kayaknya bakal ada yang nanti keluar deh Bapak Ibu yang tentang HOTS. Bapak Ibu harus mulai tengok-tengok lagi belajar tentang penilaian HOTS dan pembelajaran berorientasi HOTS kayak project based learning PJBL atau problem based learning PBL atau inquiry atau discovery. Itu empat strategi atau model pembelajaran yang berorientasi HOTS. Kemudian buat tambahan aja sih, kalau Bapak Ibu dulu pernah ikut program guru belajar seri pandemi atau AKM yang sekarang sudah di close, mungkin modul-modulnya masih, silakan boleh dibuka-buka lagi karena ini menjadi modul perkembangan kurikulum yang update seperti itu. Kemudian kalau mau latihan-latihan soalnya, Bapak Ibu bisa mencari di latihan-latihan soal yang tes PPG, yaitu soal-soal UTN-nya. Kemudian soal-soal OGN ini lebih fokus ke profesionalnya, jadi yang mapel-mapel itu Bapak Ibu bisa cari di internet banyak, karena OGN ini terakhir 2018, kayaknya 2019 atau 2018, saya lupa, tapi ada OGN, soal tingkat hasilnya banyak. Guru berprestasi juga, ini fokusnya ke pedagogik kalau yang guru berprestasi. Kemudian tambahan WEBI, gantinya EYD, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan pesan saya yang terakhir untuk Bapak Ibu semuanya, untuk kita semua sih, ikhtiar semaksimal aja yang kita bisa, sembari menyerahkan pada Allah Ta'ala. Jadi doa dan usaha harus menjadi satu yang tidak bisa kita tinggalkan seiring sejalan. Saya doakan semoga Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Allah mudahkan setiap urusannya, sehat, lahir batin, jiwa raga, bahagia, damai sejahtera, dan mudah-mudahan harapan Bapak Ibu dan teman-teman untuk bisa lolos ke 3 tahun ini, Allah kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Guru bahagia, merdeka belajar. Terima kasih. Mohon maaf untuk semua kekurangan dan keterbatasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.